wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang komunikasi antar budaya bersama saya Andi Nuwandi. Pemirsa, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Bisa berbeda etnik, ras, dan sosial ekonomi atau gabungan dari keduanya. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Selanjutnya, alasan komunikasi antar budaya akan dipaparkan oleh rekan saya Wahyu Mitra Simbolon di Bogor. Silahkan Wahyu. Terima kasih Andi. Saya Wahyu Mitra Simbolon ingin menyampaikan alasan komunikasi antar budaya. Mempelajari komunikasi antar budaya adalah untuk menghindari berbagai konflik dan masalah yang terjadi karena adanya perbedaan budaya. Perbedaan ini dapat berasal dari sudut pandang atau adanya faktor-faktor pendorong seperti ekonomi dan dominasi pada sebuah kelompok budaya. Baik, untuk selanjutnya, prinsip komunikasi antar budaya akan disampaikan oleh rekan saya, Riken di Cibitung. Silakan Riken. Baik, terima kasih kepada Wahyu atas penjelasannya. Saya Riken Juli berikut akan menyampaikan tentang prinsip komunikasi antar budaya. Prinsip komunikasi antar budaya ini ada 6. Yang pertama dari relativitas bahasa. Ini mempengaruhi pemikiran serta perilaku manusia. Yang kedua, ada bahasa sebagai cerminan budaya. Semakin besar perbedaan budaya, maka semakin besar pula komunikasinya dalam bahasa, seperti komunikasi dalam bahasa nonverbal dan verbal. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Semakin besar perbedaan budaya, maka semakin besar pula ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Sekian dari saya. Selanjutnya ada fungsi komunikasi antar budaya yang akan disampaikan rekan saya oleh Gunadi dari Pacinongan. Terima kasih Saudara Riken. Saya akan menyampaikan tentang fungsi komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah fungsi pribadi. Adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku. Komunikasi yang bersumber dari seorang individu yang beridentitas sosial. Dalam proses komunikasi antar budaya, terdapat perilaku komunikasi individu untuk menyatakan identitas sosial. Yang kedua adalah fungsi sosial sunting. Fungsi sosial sunting sendiri terdiri dari fungsi pengawasan. Fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan perkembangan tentang lingkungan. Yang berikutnya adalah menjembatani. Fungsi komunikasi yang dilakukan antara dua orang yang berbeda budaya merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Demikianlah, selanjutnya akan disampaikan 7 hambatan komunikasi antar budaya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Indah. Baik, terima kasih Bu Nandi. Saya Indah Nur Amalia ingin menyampaikan hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama, fisik. Hambatan komunikasi yang berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. Yang kedua ada budaya. Hambatan komunikasi yang berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda. Yang ketiga ada persepsi. Hambatan komunikasi yang timbul karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Yang keempat ada motivasi. Hambatan komunikasi yang berkaitan dengan tingkat motivasi penerimaan pesan. Yang kelima, pengalaman. Hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki individu. Yang keenam, emosi. Yang ketujuh ada bahasa. Hambatan komunikasi yang terjadi ketika pengirim pesan dan penerima pesan menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima sehingga menimbulkan ketidaksamaan makna. Sekian, terima kasih. Kita kembalikan lagi ke Andi di Cilengsi. Silakan Andi. Baik, terima kasih Indah. Dan sebelumnya ada Gunadi di Bancongan, Riken di Cibitung, dan Wahyu di Bogor yang telah memaparkan tentang komunikasi antar budaya. Berikut ini saya perlihatkan contoh komunikasi antar budaya dengan tema tentang perbedaan bahasa dengan judul Bahasa Pemersatu. Sebelumnya saya mewakili kelompok 4 izin pamit, stay safe dan jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki 34 provinsi dan 718 bahasa daerah.
Yang sering kita dengar dan kita jumpai beberapa di antaranya adalah bahasa Sunda, Di, ieu kumaha ngalaksanang padamelan eta? Anjeun henteu ngartos? Nih, ari umpami kurang ngarantos patos kieu tah. Kurang ngadamel PowerPoint heula. Hmm? Nya, sapartos anu dosen urang ditiru nalika eta. Nalika eta rujukan tiasa teu mana we. Nya, Oh. Betawi, Aduh gimana ya? Zaman lagi sulit kayak gini. Apa-apa serba mahal. Mau begawe apa lagi ya? Ondel-ondel, nggak ada saweran. serta bahasa Jawa. Aduh piyotan sepurane aku yo ora iso ngewangi soalnya lo iki aku lagi golek tambahan duit ning kene lo serba larang opo-opo sepurane ya. Meskipun berbeda-beda bahasa, tapi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa.